Teman-teman, jumpa lagi di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Hari ini kita lebih spesial ya, karena saya kedatangan gue resmi banget. Gara-gara gue jadi resmi banget ya. Gue kedatangan tamu salah satu sahabat yang dekat dengan saya, karena orang ini pernah menyelamatkan saya dengan kata-kata simpelnya. Gue aja lupa tuh kata-katanya yang mana. Avoid or embrace, never reject. Oh iya. Itu sampai sekarang masih membekas di hati gue. Iya. Mari kita sambut dengan meriah Andri. Tepuk tangan. Coba. Benar, itu kata-kata gue sih. Ya, makanya gue lupa tahun berapa. Cuma ini mungkin kita kasih tahu nih biar teman-teman tahu, karena gue sebenarnya nggak bisa, gue ngerti, cuma gue nggak bisa ngejelasin balik ke orang sebenarnya. Ketika gue ngasih tahu ini ke orang-orang, orang-orang sering bingung. Oke. Buat reject apa sih bang ini? Menggunakan ketika gini, kan ada beberapa hal kalau kata Rini, ada sesuatu di bahasa Inggris, ketika di Indonesiain itu kayaknya artinya nggak banget gitu kayak. Kebenaran lu hadir hari ini mungkin bisa sharing ke teman-teman apa sih sebenarnya makna secara Indonesianya dan baik dan benar itu avoid or embrace, never reject. Karena gue juga pernah ngasih tahu dia. Dia juga bingung. Dia nggak ngerti juga. Agak-agak gimana gitu. Nah hari ini kebetulan lu ada di sini, bisa nggak lu jelasin teman-teman arti kalimat itu sebenarnya? Kalau harfiahnya avoid or embrace, never reject, berarti entah lo hindari sepenuhnya atau nyemplung sekalian, tapi jangan setengah-setengah gitu. Mungkin kiasannya banyak ya. Ada yang bilang apa, kalau Master Yoda bilang kan apa, try don't apa gitu ya, gue lupa. Tapi ada tuh Yoda juga ngomong hal yang sama. Intinya jangan coba-coba, iya. Jangan kita dalam ngambil keputusan itu setengah-setengah gitu. Sebenarnya sih sesimpel itu aja sih, Lik. Maksudnya kalau misalkan harus diartiin ke Indonesia ya udahlah, nyemplung sekalian udah gitu. Karena belum tentu juga yang lo dapetin di situ itu jelek buat lo kan gitu. Walaupun di beberapa case gue jelek buat gue gitu kan. nyemplung sekalian kebablasan. Tapi kan pelajaran yang didapat juga berharga gitu. Jadi mungkin kalau dari gue gitu lah, avoid. Karena kalau di otak gue sebenarnya lebih kayak lu bisa menghindar atau lu bisa hadepin itu. Tapi lu jangan nolak. Itu kalau secara harafiah ya di Inggrisnya gitu. Dan gue dapetnya selama gue mempraktekkan salah satu omongan lu ini, yang gue sampai sekarang gue masih lakuin, dan gue alhamdulillah banget gitu. Bahwa jangan tolak, Lik, gitu. Dapet lu iya bener, jangan ditolak gitu. Lu either lu ya udah enggak gitu, atau lu bener-bener kayak ya udah sini gitu. Kayak gini kali kayak gampangnya gitu. Kalau diartikan kata per kata emang akhirnya agak sulit ya kan? Tapi kalau misalkan di dalam kehidupan gitu ya mungkin simpelnya kayak lo mau jadi pengusaha atau jadi pegawai gitu. Ya pilih salah satu. Jangan mental lo pengusaha tapi status lo pegawai gitu kan. Itu sama aja kayak lo nolak jadi pengusaha keseluruhannya, itu ya pasti harus lebih capek kan. Tapi untuk bisa dapetin yang lebih memang lo harus capek. Lo harus mau terima gitu. Jangan lo reject capeknya gitu. Lo mesti ibaratnya 10-10-10-nya lo kerjain gitu. Jadi kalau gue kata-kata itu emang sampai hari ini pun juga masih jadi credo gue gitu kan, avoid or embrace, never reject. Jadi makin kesini makin pintar. Kayak misalkan kita udah ngeliat, misalkan harus ngambil keputusan penting di perusahaan. Kalau kita udah ngeliat gelagatnya, wah ini sengsara nih. Avoid.
Jangan dicoba karena lo lagi nanggung hidup orang nih di belakang lo, banyak pegawai lo gitu kan. Ya avoid aja. Terus nanti kita losing opportunity yang di situ dong. Ya mungkin iya, tapi paling enggak yang jadi prioritas selamat gitu. Kadang yang kalau pelajaran itu sampai sekarang yang paling sering kepake emang keputusan-keputusan strategik kayak gitu sih kalau di gue. Jadi coba-cobanya udah kelar kalau gue, umur udah di kepala 4, udah lebih ibaratnya udah lebih merasuk lah tuh kata-kata itu. Jadi kayak misalkan lu suka nanya lu kenapa nggak muncul lagi apa segala macem, mungkin bukan nggak muncul ya, cuman muncul bukan di area yang ketemu lo aja gitu. Iya. Karena gue meng-avoid sebagian hal-hal yang dulu kita lewatin. Menurut gue udah nggak ini nih, udah nggak umurnya nih gue gitu. Nah itu makanya banyak orang yang nggak bisa terlalu membedakan ketika bukannya sama ya Mang, avoid sama reject. Gue bilang enggak. Gitu. Nah ini kesulitan gue untuk menjelaskan ke orang itulah gitu kayak enggak, bukan gitu. Gue bilang reject itu menolak, avoid menghindar. Gitu, umpama kata lu ditembak nih sama pistol, lu menghindar, itu namanya avoid gitu. Reject itu kayak apa ya, lu tuh malah lu kagak mau gimana ya? Kalau di gue untuk analogi itu avoidingnya adalah jangan nyampe ke satu kondisi di mana lo harus ketembak sama orang. Nah iya gitu. Nah, itu tapi begitu lo udah di satu suasana yang harus ditodong pistol, ya udah terima aja sih. Kalau lo labur tuh lo reject gitu lo. Ya lo terima, fight aja gitu. Tapi kalau misalkan harus nyampe ke kondisi kalau bisa avoiding, ya misalkan bisa di-avoid untuk nggak harus nyampe ke kondisi itu, ya avoid aja dari awal. Simpelnya jangan main ke lingkungan yang orang punya pistol kan, tuh avoiding kan. Dari jauh-jauh gitu. Jadi jangan memang itu kalau diturun jadinya banyak gitu ya. Kayak misalkan lo making decision lo mesti cermat. Lo harus pelajarin dulu. Cuman kadang juga ada teman-teman yang memang lebih suka yaudah nyemplung aja dulu. Ya udah, berarti kan lo embrace tuh dari awal, lo udah nyemplung ya kan, resiko yang ada lo hadepin di situ. Tapi kalau gue tipikal yang avoiding dalam arti gue baca dulu nih petanya gue ada di mana gitu. Oh di sini ada herder, di sini ada warung kopi gitu kan, ya kan. Ya jangan lewat yang ada herder deh, ada warung kopinya aja gitu. Baca dulu situasinya. Gue avoid. Bukan berarti lu nggak mau ke warung kopi karena ada herder. Betul. Itu reject namanya. Reject. Tapi kalau dalam kondisi udah milih jalan ke warung kopi ketemu herder, ya udah hadepin aja gitu. Kan bukan decision yang lu buat. Kalau analoginya begini misalnya, kalau bos gue analoginya dia bilang gini. Cacing naga lah anjing. Nah sama, mirip. Oh sama sebenarnya. Cacing naga. Udah balik lah mau jadi cacing kan naga lah katanya. Sama. Gitu. Cuman kan ada orang yang punya mentalitasnya berani gitu. Tapi di antara kita juga mungkin including gue juga nggak terlalu berani gitu kan. Dalam arti bukan risk taker yang ibaratnya modal emosi doang gitu. Gue lebih banyak ngabisin waktu untuk kontemplasi, berpikir, terus ngelihat situasi, terus ngambil. Jangan kalau nggak perlu confronting orang, gue nggak perlu gitu kan. Kayak di bisnis juga, kalau gue masih bisa take turn ke sana dan gue nggak perlu ketemu obstacle apa-apa, kan gue ambil sana walaupun jauh dikit gitu kan. Cuan-cuan dikit nggak apa-apa deh. Yang penting nggak usah bersih tegang sama orang gitu. Tapi ada juga kan yang mentalnya gebrak aja gitu, naga-naga deh, gitu kan. Cacing-cacing deh gitu kan. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Mungkin kayak misalkan kata-kata yang tadi avoid or embrace, di lo jatuhnya kayak gini. Iya kan? Pada saat lo menyampaikan ke orang ya dengan preferensi lo. Iya kan? Nah, itu makanya agak sulit ketika gua nyampein. Ketika lu ngomong itu sama gua dulu, gua ngerti kayak oke, gua akan coba. Bagus nih ilmu ini gitu. Dan apa gua coba menurut gua tadi yang gua bilang itu, ya sampai hari ini ya hidup gue selamat gitu. Tapi mungkin lo mesti perhatiin juga. Waktu kita ngobrol tuh suasananya kayak gimana? Lupa lu. Lagi ngapain ya waktu itu ya? Itu pun tahun berapa lupa. Iya. Pokoknya itu lagi ya zaman-zaman gue kayak orang sebenarnya kayak
ini gue mau ngapain sih gitu, kayak gini-gini aja gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba lo ngasih tahu ini, itu lupa juga situasinya lagi apa waktu itu. Konteksnya lagi apa juga lupa. Karena kadang ada orang yang memang pada saat diobrolin, dia maksudnya disampaikan credo itu, dia dalam kondisi yang sebenarnya dia lagi reject on something gitu. Itu berat juga, dia akan ngelihatnya sebagai, lo gue udah lagi di kondisi rejecting nih. Kok gue suruh nge-avoid, orang gue lagi kecemplung gitu. Ini nggak bakal nyampe juga, dia akan dapetnya beda juga gitu. Kecuali kalau misalkan diselesaikan dulu masalahnya, kayak ya udah kan lo lagi kondisi reject, dalam arti reject itu kan nggak nerima kondisi sebenarnya. Lo udah mau ketembak kalau tadi analoginya, cuma lo masih di kepala lo berpikir kalau gue gerak begini kayak Keanu Reeves di Matrix, gue bisa lepas dari peluru gitu kan. Rejecting itu adalah kondisi di mana pada saat seseorang tidak bisa melihat sesuatu secara realistis, itu rejecting sebenarnya. Gitu, kayak ibaratnya tadi jalan ke warung kopi ada anjing herder, terus lo dengan gaya lo mau kayak ngadepin anjing kampung, duduk so ngambil batu, diterkam lo ya kan. Herder kan nggak ngerti begitu, kalau anjing kampung iya kan gitu. Itu mentalitas rejecting sebenarnya. Seharusnya jangan sampai kita masuk ke fase rejecting itu adalah dengan sadar bahwa ini herder yang kita hadepin. Jarak, kalau misalkan di situ ada herder, lo lari lo lambat, ya jangan 10 meter lo baru kabur, 30 meter lo udah kabur dong kan gitu. Nah, jadi kalau rejecting itu sebenarnya lebih ke arah mental state-nya seseorang. Gitu. Embracing juga sama sebenarnya mental state, tapi lebih bisa logika main di embracing karena kan belum terjadi biasanya. Embracing itu kan masih milih, ke lewat sini apa lewat sini. Berarti logika mungkin 70% masih main. Tapi kalau rejecting mungkin 70% udah mental. Gitu. Udah nggak realistis nih kondisinya. Gitu. Ya itu gue nggak ngerti ya teman-teman paham atau enggak, tapi yang pasti dia paham lah. Paham. Karena ya itu dia ada beberapa hal yang ya itulah gue sulit untuk menjelaskan gitu. Buat gue ya dalam kalimat ini ya gitulah, mudah-mudahan sih bisa, karena kenapa gue undang lu hari ini ya itu salah satunya. Ada beberapa hal yang ketika gue ngomong sama teman-teman mereka bingung. Satu, kedua juga tadi gue barusan juga dapat insight baru juga bahwa jangan orang, tadi lu bilang orang lagi udah kecemplung terus lu kasih kalimat ini gitu, harus berdasarkan konteks. Karena gue berapa kali gue nggak peduli di dalam keadaan apa sih, gue bilang lu mesti lu jangan tolak, kalau lu mau tolak ya tolak, tapi lu kalau mau hindar ya hindarin, tapi lu nggak bisa nolak kayak begini-begini gitu loh. Iya, kadang ya memang pada saat orang lagi nggak bisa mikir kan sebenarnya treatmentnya jangan disuruh mikir. Orang lagi nggak bisa mikir suruh tidur, suruh istirahat, suruh relax, suruh enak dulu. Kalau udah enak baru suruh mikir. Lu pernah yang 12 personality itu nggak sih? Pernah tes nggak sih? Lu masuk apa? MBTI. MBTI. INTP gue. Oh lu INTP? Iya, nyebelin kan orang. Sama kayak Rini, sama kayak si itu. Sama kayak Nia. Iya, ENTP. 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 Kalau Rini ENTP. Nah, oke, teman-teman mungkin ada yang bingung nih, siapa sih dari tadi Mang Pelik sama orang ini kita nggak ada yang kenal, selebritis bukan apa bukan? Oke. Sayangnya Andri ini sudah meninggalkan dunia sosial media ya, Pak? Sudah. Kalau enggak mungkin dia udah influencer sih sebenarnya. Enggak juga. buat gue lu sebenarnya sih kalau masuk dunia motivasi bisa macam-macam Gary Vaynerchuk sebenarnya sih. Belum sekaya itu sih. Enggak, dia juga nggak kaya awalnya. Dia cuma jualan anggur waktu itu. Oh sorry, belum semuter itu sih investasinya. Itu dia. Sayang banget sih. Nah kalau tanya, ya jadi buat teman-teman yang bingung, ya tadi seperti saya bilang di awal, ini adalah sahabat saya yang saya kenal lama, yang kalau dia ngomong, saya masih bisa terima ngomongannya gitu. Dan kalau kita udah ngobrol, sebenarnya sih udah nggak apa ya, waktu itu udah lost nih kalau buat gue kayak he is the person that salah satu orang selain ada yang namanya Marjuki Nuril itu
ini adalah orang yang paling gue seneng untuk gue suka agak bingung apa brainstorming sama yang namanya apa tuh kalau bahasa sih brainstorming sama apalah itu gitu. Pokoknya intinya ngobrol bertukar pikiran. Iya. Lebih apa ya, lebih masuk karena Bapak ini, karena gue ISFJ, gue kalau diterangkan gue mesti ada contoh. Iya. Baru gue ngerti. Nah, beliau adalah salah satu orang yang kalau memberikan contoh itu gue langsung gitu. Iya. Nah, itu gue suka. Lumayan, kalau urusan itu lumayan. Nah, itu dia. Nah, kalau sekarang kita sedikit background. Lu lagi ngelakuin apa dari sekarang ini? Sekarang kalau bicara profesi sebenarnya profesional jatuhnya ya. Kalau bicara dalam arti kontrak-kontrak yang gue punya dengan orang-orang bentuknya sebagai advisor. Tapi juga ada perusahaan yang mempercayakan gue menjadi direksi di sana gitu. Bidangnya tetap di teknologi, tapi konteksnya sekarang lebih ke agriculture. Jadi gue lagi, alhamdulillah, dapat kesempatan untuk melihat agriculture teknologi dari sudut pandang seorang petani, gitu. Oke. Karena banyak pemain agtech itu yang memang basicnya orang keuangan, banker, atau mungkin orang teknologi itu sendiri. Pada saat karena gue datang juga dari spektrum itu awalnya pas ketemu petani empati kita nggak dapet gitu sampai akhirnya 5 tahunan ini gue menghandle satu perkebunan ya di situ harus banyak interaksi sama pelakunya ya disitulah baru ternyata luas ya gitu mentalitas yang diolah tuh banyak ya gitu dan petani itu sendiri juga apa ya, kalau diteknologikan gitu, dijadikan sebuah teknologi, ternyata prosesnya tuh nggak semudah itu juga gitu loh. Apalagi di Indonesia, makanya akhirnya masalah pertanian di Indonesia ini kan kelihatannya kok stagnan begitu aja. Kita negara segini gede, tanahnya subur-subur, tapi kok begitu aja gitu. Beras juga masih import, bawang juga masih import gitu kan. Ya karena memang permasalahannya nggak cuma teknik budidaya aja, tapi mentalitas, education level, terus juga ekonominya ini juga perlu diperbaikin. Kalau menurut singkatnya yang gue tangkap nih ya, secara bahasa si awamnya ini maksudnya gini, kalau menurut pandang gue ngelihat sekarang, orang kalau bertani dianggap seperti kayak, nggak modern, kayak banyak anak-anak muda yang dari daerah. Kita tidak bicara di ibu kota nih ya, dari daerah datang ke sini karena mereka menolak untuk bertani. Betul. Karena dianggap bertani gitu kayak nyangkul, terus berjemur-jemur, ngaret-ngaretin ini terus nanam-nanam, bercocok tanam gitu. Emang gitu sih. Nah, sekarang jadi sebenarnya lu lagi pengen mengubah mindset anak-anak apa nih? Misalnya anak-anak muda ini untuk kayak mungkin bertani nggak kayak gitu loh. Mungkin nantinya ke sana gitu ya. Tapi kan itu kewajiban semua pihak sebenarnya gitu kan. Ketahanan pangan itu kewajiban semua pihak gitu. Kalau tadi Felix bilang kok kayaknya nggak keren gitu. Mungkin iya sih fenomena itu muncul gitu ya. Kan? Cuman gue nggak bisa nyalahin juga. Karena balik lagi kalau keren di dunia sekarang ini kan berarti relate sama ekonomi kan. Iya kan. Nah, gue nggak bilang petani itu nggak punya duit. Enggak, gila, mereka punya, tapi juga tidak semuanya punya duit gitu, banyakannya enggak gitu kan, banyakannya ngerjain lahan orang apa segala macam. Nah, fenomena yang gue temukan di tempat yang gue olah sekarang kayak misalkan kita nawarin BPJS ke petani, sama nawarin pulsa ke petani, mereka lebih tertarik untuk punya pulsa. Iya, itu real kenyataannya gitu. Ini kan jadi sebuah fenomena sebenarnya. Oh ternyata orang yang memang ibaratnya dari daerah yang harusnya bertani itu bisa menyokong kehidupan mereka lebih baik, message itu nggak nyampe. Nah untuk kalau gue dengan ya ikhtiar gue lah ya, karena gue basicnya awalnya juga di teknologi, gimana nih caranya teknologi bisa menyelamatkan kondisi ini gitu kan? Karena banyak sekali korelasi antar kegiatan gitu ya, datanya ini yang memang gimana ya, Lik?
ibaratnya database kita nggak kuat gitu. Misalkan penyakit, misalkan kita ngomong tanaman mangga gitu. Normanya tanaman mangga aja sampai hari ini belum ketemu gitu. Normalnya apa? Norma tuh kayak kayak misalkan mangga harum manis, umur sekian tahun, pohon yang kondisi begini, buahnya aturan sekian. Iya. Nggak ketemu, ya kan? Nah ini yang lagi maksudnya yang kita coba sebenarnya untuk bisa menemukan itu. Paling nggak menjadi standarisasi untuk proses budidaya. Jadi kan investasinya jelas. Oh, ngomong gampangnya kayak mangga ini misalnya kalau secara yang lo pengen adalah misalnya dalam tempo 3 tahun dari menanam sudah bisa panen dengan hasil yang banyak gitu. Sebenarnya itu ada, tapi belum baku. Jadi konteksnya ke sini nanti. Investor yang punya duit kan pikirannya simple, gue naruh duit baliknya kapan? Oke. Iya kan. Nah, kalau bicara agriculture khususnya misalkan budidaya mangga gitu, kalau angka ini nggak ketemu, kan orang juga yang punya duit jadi ini nggak seksi nih, ya kan? Nah, otomatis kalau duit itu nggak terkucur ke pertanian, nanti yang anak-anak yang di daerah ini yang ibaratnya memang tumbuh lahir di situ ngerasa jadi petani nggak ada ekonominya, aku sengsara gitu kan? Jadi lu sebenarnya intinya kayak mau memastikan bahwa ketika lo bergerak di bidang si ini, siapa misalnya contoh mangganya gitu, lu bener-bener kayak punya satu kepastian gitu, misalnya kayak 3 bulan pasti panen. Betul. Hasilnya segini. Betul. Itu secara yang tadi teknologi agriculture itu. Betul. Karena teknologi agriculture ini tujuannya adalah membuat sustainability bisa lebih terukur. Ke arahnya ke sana. Jadi nggak kayak kira-kira. Nggak kira-kira. Jadi kalau ini hubungan sama semalam, entah kenapa semalam ya gue baca sebuah jurnal cerita gitu. China, mereka sekarang menemukan varietas padi yang tingginya 2,5 meter, Pak. Bisa jadi. Jadi padi ini bibitnya dibawa ke luar angkasa, ditanam, dikembangbiakan di sana katanya. Terus setelah panen, bibitnya dibawa ke bumi. Nah, di bumi ditanam, ternyata satu, mereka bisa kuat hama. Kedua, mereka bisa drinking, padinya itu kayak cocok dengan air asin. Kedua, tahan hama, bisa tahan banjir. Dan mereka tumbuh lebih tinggi dan bulirnya lebih banyak. Bilurnya lebih banyak daripada padi biasa. 2,5 meter, Pak. Itu ada panennya di foto kayak gue yang wow. Dan ini nggak hoax gitu, karena memang jurnal yang dari ini kan, Departemen Pertaniannya, ibu-ibu petani itu dengan senangnya mereka moto tangannya diginiin lebih tinggi dari mereka. Jadi 2,2 meter padinya. Jadi itu sebenarnya yang betul. Dan itu kan pasti loh. Dia bilang kalau gue tanam ini segini, nanti dapatnya segini. Malah kalau dapat bisa lebih, tapi hasil panen itu bisa lebih cepat. Betul. Gitu. Nah gini, kalau gue ngelihatnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah China, karena mereka punya data yang cukup untuk ngelihat, maksudnya gini, ini padi ini penyakitnya apa, masalahnya apa. Akhirnya kan kekurangan-kekurangan itu yang ibaratnya dicoba diatasi dengan ngebawa padi itu ke luar angkasa lah istilahnya gitu kan, supaya hopefully hasilnya bisa ngatasin masalah genetis tadi gitu kan. Nah ini sebenarnya juga ya kira-kira mirip lah, maksudnya yang kita lakukan berusaha mendapatkan norma-norma tadi itu. Jadi paling enggak kalau kita, maksudnya kalau gue nggak se ekstrim Cina itu sih, sampai padi jadi 2,5 meter gitu kan. Itu kan kayaknya kalau aku ngelihatnya sama lah kayak misalkan ada buah anggur nggak ada bijinya gitu kan. Itu kan kayak terlalu genetically modified banget nggak sih gitu kan. Berarti kan apapun yang dirubah di tumbuhannya ke badan kita ada pengaruh dong, mau nggak mau ya. Tapi kan justru ini ada beberapa orang bilang begitu. Tapi kan zaman sekarang yang kita makan itu kan sudah direkayasa dari dulu juga, bukan? Ya ada yang enggak gitu ya. Tapi yang enggak biasanya lebih mahal gitu. Karena yang enggak kenapa lebih mahal? Karena faktor
faktor gangguan alaminya lebih tinggi. Dia nggak setahan yang sudah dirubah. Ini kan maksudnya sama kan, padi yang tadinya tingginya 1 meter, panennya cuman mungkin 1 hektar 3 ton, diharapkan dengan 2,5 meter, 1 hektar bisa 10 ton kan gitu. Waktu tanam makin singkat, nutrisi makin luar biasa, bisa minum air garam, logikanya gitu. Ini kan luar biasa gitu kan. Cuman apakah dalam jangka panjang tidak mengganggu genetik kita yang mengkonsumsi? Pasti kan ganggu, sedikit banyak ada yang nggak sesuai kan gitu. Apalagi kalau dibawa keluar angkasa, alienated kan ibaratnya kan. Nah kalau gue yang gue lakukan sekarang lebih natural aja sih prosesnya. Kita juga berusaha membuat apa ya, data mining lah sebenarnya dari sisi budidayanya untuk ngatasin masalah-masalah tadi, tapi dengan cara yang lebih natural aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan ternyata pohon ini setelah kita coba lakukan normanya terus akhirnya tidak bisa membuat sustainability di lahan itu, harus ngapain nih di sekitarnya yang lebih bisa bikin produktivitas dari lahan ini bisa berkembang gitu. Harus ada tanaman apa gitu. Pendampingnya kayak ada tambah jagung sama bawang merah gitu. Betul. Karena kan gue yakinnya tanah ini dibuat sama Tuhan udah ada tujuan masing-masing gitu ya. Ada ibaratnya di padang pasir aja kaktus tumbuh gitu kan, dan nggak ada yang nggak bermanfaat kan gitu. Dan komoditi juga datang dari situ juga. Iya. Nah kalau hidroponik apakah termasuk di hidroponik kan salah satu upaya juga. Hidroponik sebenarnya enggak untuk saat ini. Karena kalau hidroponik sebenarnya upaya juga untuk mengatasi permasalahan alami gitu kan. Karena hidroponik biasanya di area yang terkontrol gitu kan. Jadi otomatis kayak hama dan lain-lain, cuaca bisa lebih minimal impact-nya. Tapi kalau sekarang belum sih. Soalnya kalau kita lihat negara tetangga kan kayak Korea, Jepang, mereka yang namanya bertani itu udah it's a cool stuff, itu keren gitu karena sekarang mereka Indonesia udah mulai kok. Maksudnya banyak anak-anak muda yang memang usia produktif banding setir jadi petani udah banyak, udah oke lah. Karena memang kita butuh ya kayak gitu. Cuman bayangin deh kalau misalkan banyak teman-teman yang bertani itu turun ke perkebunan atau ke daerah gitu ya. Tapi antar komunitas ini bisa punya library, misalnya pemerintah gitu ngedukung ada sebuah library tentang pertanian yang kita bisa find solution di situ, kita bisa ibaratnya ada masalah ini, butuh apa, butuh pupuk apa segala macam, komunikasinya bisa jelas, harga jual dari hulu ke hilirnya bisa jelas. Itu luar biasa banget gitu loh, ketahanan pangan Indonesia itu akan kuat banget. Soalnya kayak sekarang waktu gue ngehandle ini, gue tuh mungkin motong jalur distribusi buah dari kebun ke Jakarta mungkin ada 5-6 layer gue potong. Dari tengkulak, dari apa segala macam, pasar induk di daerah. Nah, itu kan sebenarnya cost. Dan pada saat kita bicara buah segar, umurnya kan udah ibaratnya di satu poin berhenti sehari gitu. Sampai Jakarta udah hari ke-7 gitu kan. Buah mah udah penyok-penyok kan. Iya. Ya itu akhirnya mengurangi nilai jualnya. Otomatis ya mengurangi rezeki petaninya dong, makin turun dong. Mungkin dibelinya dengan murah banget. Padahal dia kalau kita nongkrong sama mereka tuh, ya namanya kayak sama makhluk hidup gitu, Lik. Ya lo ngobrol sama pohon lo gitu kan. Itu kan mungkin kalau orang-orang yang peka gitu bisa ngerasain gitu bonding yang sedemikian itu kan nggak bisa kebeli pakai uang sebenarnya. Iya. Kayak lagi ramai di TikTok gitu kayak TikTok ya apa pohon coba kalau lu bisa denger gue sentuh daun lu ke pundak gue terus daunnya bisa begitu kayak gue yang kayaknya di IVF lu doang ya itu gue kagak ada. Bapak mesti cari yang aneh-aneh begitu Pak, banyak banget itu kebanyakan bule. Karena gue di TikTok gue kebanyakan buka yang bule. Akhirnya bule-bule, jadi yang aneh-aneh ini kebanyakan bule kan kayak ngebuktiin ini, terus juga yang lagi seneng banget gue lihat sebenarnya adalah itu dia tadi gue bilang hidroponik itu. Mereka tuh kayak show ini, aku mau subur, pas di kamera turun ke bawah aja nggak ada tanah goyang.
wow amazing gitu, kayak dia cuma tanam kayak di pipa begitu, biarkan akarnya kemana-mana. Itu buat gue kayak, wah ini kenapa Indonesia nggak gini gitu? Sebenarnya petani yang keren sebenarnya dibikin konten juga gitu. Gue sih setuju in some way, dalam arti ada mungkin teman-teman yang memang fokus di pertanian, idealismenya adalah pohon ditanam di tanah. Ada yang agak nentang tuh, pohon di hidroponik agak ada yang nentang karena kimia juga kan, pupuknya kimia. Tapi menurut gue untuk di beberapa kondisi tumbuhan mungkin solusi gitu. Kenapa nggak bareng-bareng aja gitu kan, dikembangin aja semua. Cuman masalahnya ya nggak tahu ya, ini kan kewajiban bersama ya kalau menurut gue. Ya gaungnya aja belum kali gitu. Ya makanya paling nggak kalau gue kan maksudnya kita doing hal seperti ini walaupun riaknya kecil tapi kan lama-lama akan jadi sesuatu hal yang gede juga gitu. Nah sebenarnya apa sih yang lu harapin dari ini? Apa cuan lah, cuan. Pemerintah mau mendukungnya di mana? Semua juga mau cuan, saya juga mau cuan ini. Cuma saya kagak monetas gitu. Apa yang lu harapin? Apa ya? Mungkin kan pasti dukungan dari pemerintah apa gitu. Ya kalau sebenarnya sih pemerintah ya melakukan partnya gitu ya. Apa Bapak mau jadi menteri gitu, wakil menteri gitu? Ya nggak juga sih, nggak juga sih. Oh belum ya? Belum lah. Coba kalau kata Ahok gitu, kalau lu sudah sampai di titik itu, apa yang lu mau lu bisa. Kalau gue sih simple ya, maksud gue gini, nggak usah deh kita ngimpor gitu kan. Di sini juga banyak yang bagus-bagus sekali gitu. Ya kan. Masa kita sekarang gini kayak krisis energi nih lagi rame gitu kan. Bentar lagi kalau krisis energi biasanya krisis pangan ya kan. Nah, itu. Biasanya kan ke situ larinya. Masa sih kita lahan segini gede, negara segini subur, lo nanam singkong aja ditancepin hidup logikanya. Terus harus sampai kelaparan kan lucu sebenarnya. Kalau gue ngelihatnya gitu. Jadi ya udah ayo, maksudnya kita bikin apa ya, pemerintah juga lebih promoin lagi gitu, bikin orang tertarik untuk Iya, untuk bertani. Emang capek sih. Gue juga kagak tahan gitu, walaupun belang-belang gitu kan. Cuman dan bukan gue yang macul juga, ya kan. Tapi ada cara lah, banyak sebenarnya. Banyak cara, ya kayak misalkan subsidi deh peralatan pertanian yang kayak di Amerika tuh, traktor yang gede-gede segede apaan tahu gitu kan. Kan lebih mempermudah akhirnya. Karena kan Jepang juga gitu ya kan. Dan gue dengar katanya petani di Jepang gajinya paling gede. Nah, ya itu makanya sesimpel itu manusia sebenarnya, kayak kenapa sekarang banyak orang yang ngedumel, ngegerutu, akhirnya bikin energi itu jadi nggak enak ya. Nggak enak Indonesia. Sebenarnya ketika lu nggak mau bertani, kayak tadi lu bilang, kalau gue nggak mau bertani karena gue takut panas ini, ya hidroponik. Bisa. Itu kan manusia dikasih akal kan, tinggal bikin ini ya, lu kan nggak panas karena kan ada atapnya gitu. Atau misalnya lu beternak gitu, nggak perlu panas-panasan juga. Gitu. Sebenarnya kan cara banyak gitu loh, banyak banget gitu. Nah, oke. Kalau tadi kita ngomong krisis-krisisan, gimana lu ngelihat nih sebenarnya yang sekarang lagi rame nih, masalah Ukraina, Rusia. Nah, ini kan katanya berpengaruh kepada harga gandum. Karena Ukraina dan Rusia adalah pengrajin gandum terbesar. Betul, karena gitu. Ditahan mereka bahannya. Indonesia efek nggak sih kalau masalah gandum? Paling cuma Indomie doang kan yang harganya naik ya? Iya, Indomie. Man Indomie gandum kan? Lain ada nggak yang lu tahu gua nggak tahu? Kayaknya lo tahu semua deh yang gua tahu sih. Gua cuma tahu itu, kalau ada efek paling ya kita efeknya ke anak-anak kos, terus udah gitu ke garis bawah. Sebenarnya gini, masyarakat. Gue kan juga dulu makan Indomie, cuman dari berapa tahun terakhir nih? Berapa tahun terakhir? 2-3 tahun terakhir ya kita berhenti nih makan. Bukan yang nggak mendukung Indomie, sesekali kita masih makan Indomie gitu kan. Cuman ternyata makan makanan yang lain pun juga nggak masalah gitu kan. Kan kalau Indomie isinya apa sih? Karbohidrat kan ya, proteinnya kagak ada. Nggak ada mecin sama minyak ya kan. Paling ada protein gara-gara lo kasih telur ceplok, ya kan? Nah, menurut gue orang Indonesia itu
makan, maksudnya diciptakan di Indonesia bukan untuk makan gandum. Pertama itu menurut gue. Dan konon katanya nasi pun kan juga diimplement sama pemerintah Belanda gitu kan. Kita lebih banyak makan sagu sama singkong gitu kan. Kayak bubur sumsum. Itu makanan yang memang secara genetik lebih cocok ke perut orang Indonesia. Kadang kita di rumah juga nggak makan nasi sih, Lik. Makan ubi jalar tuh, binigo rebus, terus dipanggang, dimakan sama ayam goreng. Itu kayak ubi Cilembu itu. Yang tapi kan itu kentut mulu. Kentut tuh anugerah, Bos. Iya, malah nggak bisa kentut. Pusing loh. Iya. Jadi di itu singkong kayak ubi-ubian gitu, jagung gitu. Makan. Diganti polanya jadi begitu. Iya. Pertama juga gulanya tidak terlalu tinggi, kebutuhan fiber dan karbohidrat lo tercukupi, dan ngebiasain tubuh untuk nggak selalu tergantung sama yang itu gitu loh. Is it like every day atau kayak lo cuma pagi ini tapi siang ini enggak? Waktu awal hampir tiap hari kita ganti. Gitu. Apalagi waktu setelah gue COVID, terus kayak gue GERD apa nggak jelas gitu, gue ganti tuh. Dan memang work sih gitu. Jadi akhirnya abis itu kelanjutan jadi ya udah di kepala udah nggak nyari nasi gitu. Oke, nah balik lagi ke itu. Apa yang seorang Andri tangkap sebenarnya dari konflik ini yang akan efek nggak sih sebenarnya sama kita kalau gede banget? Kalau ahli expert kayak gitu sih aku nggak terlalu gitu ya. Ya saya cuma baca di berita, tapi memang krisis yang ditimbulkan perang Rusia Ukraine ini ya sebenarnya bukan gara-gara nggak ada bahannya sih, bukan nggak ada gandumnya sih, gandumnya ada sih. Gandumnya tumbuh sih, Tuhan tetap kasih sih ke kita. Cuman ya egonya ini ya, egonya para pelaku ini yang memang akhirnya ngorbanin kepentingan orang banyak sih. Kalau gue ngeliatnya ke sana. Jadi ya gimana dong? Kan ujungnya dolar sama yang lain gitu kan. Perperangannya di situ kan. Jadi kayak sekarang tuh udah nggak sebenarnya kalau gue lihat udah nggak kayak ke pangan, energi, ini perang digital. Bisa perang digital, gitu. Iya setuju. Dan memang jatuhnya kalau misalkan jatuhnya ke Indonesia nanti bakal kelaparan nggak sih? Ya mungkin akan ngalamin itu kalau memang pola kita tergantung sama mereka gitu loh. Makanya itu yang selalu gue bilang juga. Iya, makanya kita mesti, ya maksudnya dibanding dikontrol, mendingan kita coba gimana caranya kita sustainable sendiri deh gitu. Kalau emang kalau beras susah, singkong jadi susah, kan belum tentu. Gue sering bilang di podcast gue sebelumnya, jangan suka mengeluh, jangan suka, gimana ya, kayak dari no tomorrow gitu, lu bikin energi, ya itu lo gue bilang, lu bikin energi Indonesia itu jadinya jelek karena semua orang tuh marah-marah, mengeluh gitu tuh, BBM naik ngeluh, marah, terus listrik naik ngeluh, marah gitu, kayak kenapa? Kalau gue punya kepercayaan gini, dari masalah itu sebenarnya timbul dari diri sendiri, bukan dari orang-orang dari luar. Diri lu sendiri sebenarnya itu gue pahamin banget selama pandemi ya kan gue sering nanya sama tamu-tamu gue gitu, kayak lu pernah kena COVID, pernah spiritual awakening apa yang lu dapet gitu. Nah kalau gue tanya lu gitu, lu dapet spiritual awakening apa ketika pandemi? COVID itu luar biasa sebenarnya kalau buat gue. Dan gini, gue tuh quickening masalah COVID itu, gue kan kena COVID yang pertama, yang alpha tuh. Delta apa? Pertama alpha, bos. Yang dari Wuhan langsung. Sedap. Yang angin di sini nggak bisa masuk, Lik. Nggak bisa masuk. Angin di sini nih nggak bisa masuk. Dan itu masih yang kita dihantui sama informasi yang masih sedikit. Terus di situ ibaratnya kalau kena lo mati dikubur sendiri, keluarga lo nggak bisa nganterin gitu kan. Jadi kan pada saat sakit kayak anjing kelar nih gue, ya kan. Udah malam nggak bisa napas, badan kurus, obat kita nggak tahu, terus mau nyari informasi harus gimana kita nggak tahu, informasi juga waktu itu masih sepotong-sepotong, sakit harus kemana juga kita nggak tahu. Yang ada cuma Wisma Atlet buka, oke kesana deh gitu kan. Kesananya gimana, daftarnya kemana kita nggak tahu. Akhirnya sakit lah, jebret gitu. Dan ternyata COVID itu cukup gokil ya.
pada saat dia nyerang, yang diserang tuh organ banyak gitu, dari jantung, mata, lever, ginjal, segala macam lah, lambung, darah. Setelah itu sakit, sembuhnya kok lama gitu kan, lemesnya 3 bulan gitu kan. Akhirnya di situ gue ngeliat, oh berarti COVID ini kalau terjadi karena izin Tuhan, berarti dia punya message nih, ya kan. Yang gue dapat spiritual awakening-nya adalah ya COVID itu sebenarnya berusaha mengembalikan lo ke kondisi lo yang seharusnya. Ya kan, lo mesti bergerak, lo mesti atur pola makan lo, pola tidur lo tidur juga ada polanya, udah diatur sama Tuhan, sama alam, ini mesti tidur jam berapa, bangun jam berapa, ada body clock yang perlu lo pelajarin. Ya akhirnya itu yang gue lakukan sih, gue lari. Ya randemi, terus gue rajin nge-gym lagi, kita diet, mulai mempelajari apa itu autoimun, apa inflamasi dalam tubuh gara-gara makanan, including efek-efek kayak minum kopi, manis, segala macam lah gue coba pelajarin. Sampai akhirnya ya itulah kesimpulannya adalah kalau lo COVID itu hadir untuk membuat lo dipersiapkan untuk menghadapi fase kehidupan orang banyak yang akan lebih berat, makanya lo mesti sehat gitu. Kayak teguran untuk lo sebenarnya, karena nggak semua orang lo kena. Ini aneh banget penyakit ini. Cuma ada beberapa orang yang kena. Gitu. Nah makanya tadi balik lagi ke itu, ketika gue banyak banget mikir gitu, terutama kayak, aduh problem itu lu gitu, bukannya dari mana-mana gitu. So kayak stop orang bilang stop untuk kayak mengeluh lah itu sebenarnya. Bener. Mengeluh itu kayak untuk lebih lu sebenarnya ini semudah itu loh kayak. Nah, itulah makanya begitu itu timbullah yang avoid or embrace, never reject. Gue embrace COVID gue. Kalau dibilang gue embrace COVID pada saat gue paham bahwa COVID itu ya kasarnya kan ada konspirasi teori bilang buatannya lab gitu ya. Tapi kalau buat gue, karena maksudnya kan kita manusia beragama ya, gue percaya Tuhan gitu ya. Allah mengizinkan dia untuk hadir, berarti Allah mengizinkan juga. Ya kan? Itu selalu gue bilang. Sama kan teman-teman saya sama dia anaknya. Gue udah bilang di sini juga, tidak ada satupun daun jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan, itu dia nggak akan jatuh. Makanya gue bilang. Jadi kalau segala sesuatu itu semua atas izin dia kok. Iya betul. Itu yang gue akhirnya, karena Allah ngizinin, dan ini pasti ada maksudnya, ada baiknya, ada spiritualnya gitu. Ya spiritualnya akhirnya gue lihat gitu. Gue harus mengembalikan semua pola. Gue kan tidur subuh biasanya kan. Iya. Sekarang tidur jam 9, Lik. Bagus. Semua orang yang tahu gue dari dulu tidur gue subuh. Iya benar. Iya. Sekarang tidur jam 9. Orang kalau tidur jam 9 kayak jijik banget sih, kayak hidup lo begitu banget. Iya. Gak bisa malam, gue bilang siang aja. Terus bangun subuh 4:30. Nah akhirnya ya gitulah. Yang gue yakin kita ngikutin natural clock-nya tubuh yang udah Tuhan setting sedemikian. Terus ya kita mesti ngadepin kehidupan yang butuh kondisi lo yang prima gitu. Ya lo mesti olahraga, lo mesti kenali nih si tubuh ini maunya apa gitu. Itu sih COVID kalau di gue. Ya teman sih, akhirnya berteman. Gue embrace gitu. Embrace sampai gue kenali efeknya dia ke gue kayak apa gitu. Gue nggak avoid dia, apalagi reject. Gue embrace bersatu dengan message yang dibawa COVID itu sendiri gitu. Nah makanya itu gue bilang semua orang pasti dapat spiritual awakening ketika kena ini gitu. Kalau mau. Kalau reject tidak. Oh iya, dalam juga nih, benar. Benar, ada beberapa tamu gue tanya, udah kena COVID udah? Ada spiritual awakening gitu? Nggak ada sih bang, kayaknya biasa aja. Masa gue bilang nggak mungkin. Lu dalam keadaan tiduran, terus kayak, lu ngapain aja? Gue bilang hidup lu. Ya gue main game. Itu kayak, oke. Kayaknya nggak mungkin. Lu gini terus gitu. Lu pasti kayak ada satu hal mikir, kenapa ya kayak dunia kan sekeliling lu berubah pak. Berubah. Gue aja bisa bilang gue sampai bisa bedain kok mana temen gue mana enggak.
ketika gue kena itu, gitu. Itu dia mereject perubahan. Kayak gitu, sekuat itu message yang dibawa loh sama dia. Global bos. Makanya. Dunia bos, kuat COVID tuh. Hati-hati loh, teman tuh dia. Betul. Teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Andri. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada ide atau ada apa ya, semacam bahan topik apalagi yang mau ditanyakan, silahkan ketik di komen. Nanti kita akan balas Andri akan balas melalui saya. Kalau ada yang bingung soal tadi embrace dan reject dan juga avoid. Oke, jangan lupa di like, komen dan di subscribe. Dan teman-teman kalau ada nih info juga. Teman-teman kalau ada temannya atau saudaranya yang lagi usaha kafe atau restoran yang mau diangkat atau dikasih promo lah gratis, hubungin aja tim kami, bisa ketik di komen usahanya apa. Kalau selama masih di Jabodetabek, kami akan dengan senang hati datang ke tempat Anda atau tempat teman Anda, tempat saudara Anda. Kita bikinin profilnya, yang penting kita bisa test food di sana dan juga bisa ngobrol sama yang punya. Ya, tenang aja, kita nggak minta gratis, kita bayar. Ya, malah kita provide kamu semua, kamu tidak bayar apa-apa ke kami. Ya, jadi silahkan rekomen aja, selama masih di Jabodetabek kami akan datang. Oke, dan jangan lupa kepoin IG kami juga, Asla Clothing. Yang di sebelah Andri, Asla Clothing. Dan yang saya pakai nih, Asla Artinya Clothing. apa, Pak? Artinya apa tuh? Artinya ini golden cockroach. Saya benci kecoa. Tapi jadilah seperti kecoa. Karena dia bisa selamat dari badai atom. Dan dia menjadi binatang that motherfucker hidup sampai hari ini. Dan dia tetap kuat. Jadi manusia, jadilah seperti kecoa. Ya kan? Dan kalau bisa jadi kecoa yang emas, yang bisa direbutin sama semua orang, sedap. Iya. Sebenarnya sih edan-edanan bos gua aja sih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye. なんかだ大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美容系は